Saya mau tanya dulu, ada nggak yang setuju dengan idenya Mas Ahmad Dhani? Bahwa naturalisasi itu memang harus dikembangkan. Tapi caranya ada berbagai cara. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh Mas Ahmad Dhani misalnya, dengan melatih anak dari pemain naturalisasi yang dinikahkan dengan warga Indonesia. Saya ke Bung Christian Gonzalez, silakan. Assalamualaikum untuk kita semua. Waalaikumsalam. Kalau saya Lebih dekat lagi coba. Kalau saya sudah punya istri dan anak Indonesia. Istri orang Indonesia? Ya, orang Ya Indonesia. pasti. Istri mana? Coba maju ke depan, Mbak. Wah ini dia. Kita berikan tepuk tangan dulu. Anak main bola. Dan saya juga punya anak sudah lahir di Indonesia. Oke. Sebelum ada miskomunikasi ada sekarang, saya sudah punya istri dan anak Indonesia semua. Iya, iya. Maksudnya jangan dinikahkan lagi, jangan ya. Sudah punya ini, sudah punya. Ya, itu ya, sudah Tapi punya ya. bahwa pemain bola mau nikah dengan siapa aja, warga Indonesia atau warga yang lain, apakah punya potensi pemain bola yang juga tinggi? Kan punya pride. Anak pemain bola, anak tentara misalnya ingin anaknya juga jadi tentara, anak polisi demikian juga. Kalau anak wartawan kayaknya enggak ya. Kalau pemain bola gimana? Nah, untuk saya, misalnya saya punya dua anak laki ya. Saya tiap paksa mereka untuk syahid seperti papa ya. Main bola juga? Ya. Dua-duanya? Nah, tapi saya tidak paksa, kalian harus main seperti papa enggak. Oke, tapi main bola kan? Ya mereka main bola. Ikut sekolah bola? Ya ikut sekolah bola. Dua-duanya? Dua-duanya dulu pernah main di Akademi Arema. Sekarang usia berapa? Paling kecil 19 dan satunya 24. 24. Tapi nggak harus masuk timnas, harus nomor 1, nggak pernah begitu? Enggak pernah. Nggak pernah, Kalau tapi main bola. misalnya saya kasih nasihat sama mereka, kalau kalian mau masuk timnas, harus kerja keras, disiplin dan buktikan di lapangan untuk pelatih bisa percaya. Apa responnya pas disampaikan seperti itu? Kalian harus kerja keras kalau masuk timnas. Apa yang disampaikan? Ya mereka dengar saya. Mereka? Nah, anak-anak saya dengar saya karena saya sudah punya pengalaman. Oke. Tapi sempat ikut mau seleksi timnas atau segala macam? Belum. Belum. Sampai sekarang belum. Tapi Bapak sebagai ayah kan kepengen anaknya pemain timnas, betul kan? Ya saya kalau misalnya mereka bisa masuk timnas, saya bangga ya, seperti seorang papa bangga, tapi itu semua tergantung pelatih. Saya nggak bisa datang ke pelatih, kamu harus panggil anak saya karena ini anak Gonzalez, nggak bisa seperti itu. Tapi punya mimpi suatu saat akan main timnas. Ya, Indonesia atau negara lain? Indonesia. Indonesia. Anak saya semua lahir di Indonesia. Indonesia semua. Oke. Dan sekarang udah usia 19 ya mungkin agak sulit ya untuk masuk timnas. Di sepak bola nggak ada sulit, semua tergantung kita sendiri. Wah luar biasa. Jadi masih berusaha. Iya berusaha. Setidaknya ini luar biasa loh. Soal masuk apa enggak itu nomor 2 ya. Karena tapi kita tidak siapapun untuk putus semangat dan motivasi seorang pemain bola. Jadi saya ke Bung Effendi atau nanti ke Bung Toel boleh. Jadi apa yang disampaikan Ahmad Dhani nggak salah juga dong. Punya keinginan kuat, mendorong anaknya untuk jadi pemain timnas. Soal jadi tonggak itu belakangan kan. Tapi yang penting ada keinginan, ada usaha. Gimana komentar Anda? Ya pertama-tama kan memang itu out of the box. Ya. Out betul dari box yang jauh lah pokoknya ya. Misalnya di box dia Tapi jauh. kan salah satu cara itu. Iya salah satu cara. Terutama karena saya lebih melihat kalau tadi disebut tujuannya untuk Piala Dunia. Pak Erik, Ketua PSSI. Iya. Itu tujuannya buat Piala Dunia kan. Kalau misalnya yang usianya agak spesifik loh disebut Toel 40. Iya kan. Di atas 40 datang ke Indonesia. Terus katakanlah ya dengan cinta. Kan akhirnya jadi gitu ya. Karena cinta kemudian jadi memiliki istri orang Indonesia misalnya gitu kan. Kan harus ditaruh gitu kan. Dengan cinta. Lalu lahirlah Anaknya. putra putri. Kita harus gini kan. Pemain timnas itu bisa putra bisa putri kan. Tim putri kita lebih baik sekarang ya. Peringkat jadi dunia kan. Bisa putra bisa putri. Lalu mereka ingin masuk Piala Dunia. Coba dihitung. Mulai dari ini kan 2025 ya tambah 1 tahun lahir anaknya nanti 2026. Kemudian dia mulai main di timnas kurang lebih 17 tahun lah sesudah itu. Ya kan kalau itu jadi 2026 tambah 17 masuk Piala Dunia tahun berapa? 2034, 38, 42, 46 mungkin. Oke. Ya itu ya kalau bicara seperti itu. Tapi
persoalan yang kedua ini menjadi pintu masuk adalah apakah kalau anak-anak pemain besar dunia seperti pun Thiago Messi, Cristiano Ronaldo Junior, ya misalnya seperti itu kan, karena bakatnya, skillnya tuh kemudian hidup di Indonesia dalam infrastruktur sepak bola seperti kita, mereka akan menjadi seperti Thiago Messi. Apakah mereka akan menjadi seperti Cristiano Ronaldo Junior atau enggak gitu? Belum tentu, tapi itu kan hasil. Hasil kan domain Tuhan. Tapi usahanya mungkin saja. Tadi kalau seandainya misalnya ke Bung Christian Gonzalez, dia menekankan secara kuat, ya, dia punya harapan yang sangat kuat dan anaknya sampai sekarang konsisten main bola. Iya. Tapi kalau itu bicara soal peluang misalnya, 20 kayak Christian Gonzalez gitu, pasti ada yang timnas. Itu kan logika peluang misalnya. Ya kalau saya lebih melihat ini mula-mula sebagai persaingan isu yang menarik. Ini kebetulan kan dalam minggu-minggu ini ada isu yang hampir sama sebetulnya. Oplos dan blending gitu ya. Apa kaitannya nih? Kaitan dong. Ini kan soal kawin oplos dan blending ini. Oke. Jadi tapi yang dioplos itu kan ilegal. Kalau ini yang legal dong. Hah? Ini legal kan? ya, yang ini. Iya. Kalau legal juga? Nanti kita tanya sama. Legal dong, kan ada suratnya, no? Kalau tujuannya itu adalah misalnya memperbolehkan segala cara untuk kemudian Piala Dunia. Ke Piala Dunia, ya, termasuk dengan kalimat-kalimat yang ini boleh, ya seperti lagu Madu 3 itulah, kurang lebih begitu ya. Kan ada kan lagu Madu 3, senangnya dalam hati gitu ya. Oh, oke. Itu kan Madu 3 tuh judul lagunya. Kalanana, ibu aja senyum-senyum gitu ya. Jadi kalau apa lagu Bang Ahmad Dhani? Kalau itu semua dilakukan hanya untuk mencapai Piala Dunia, yang saya bilang baru mungkin 46 tadi ya. Kalau dihitung mulai suksesnya 1 tahun kemudian sesudah cinta itu bersemi gitu. Emas 45. Apa? Pakai. Emas 45. Generasi emas 45. 45 ya. Pas cocok. Cocok ya? Cocok. Bapak ikut mendukung. Maksudnya gimana Pak Carlos? Jadi kalau seandainya cara itu cocok? Timingnya pas. Saya rasa bahwa itu apa yang disampaikan oleh Dhani itu adalah suatu pendapat saya, candaannya ya dalam momen kerut, dalam momennya yang sulit untuk mendengarkan sesuatu yang beda. Aku rasa untuk lebih memecah suatu keadaannya, suatu situasi, dan barangkali seperti yang tadi disampaikan untuk mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang. Tapi masuk akal, kalau anak katanya masuk akal, karena hitungannya mas. Seharusnya nggak masuk akal. Seharusnya nggak masuk akal. Rencana perkawinan bukan ada di tangan pemerintah atau di tangan siapapun. DPR yang mengusul. Tapi Anda kan tiba-tiba datang ke Indonesia nikah dengan orang Indonesia juga. Ya, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita ada di Indonesia. Iya. Seperti Christian, dia datang ke Indonesia sudah di sini, bukan dipanggil ke negara sana untuk datangkan untuk mencari perempuan untuk nikahi dia.